pula. Oke. Intro. Selamat kembali ke channel saya TTW dan saya Macleaf. Hari ini kita mau bercerita pasal Explorer. Apa itu Explorer? Sini dia bagi tahu kamu apa itu, bukan Explorer yang Explore punya, yang Explorer mitos. Apa yang saya dapat tahu ialah saya selalu tengok orang nih di TikTok yang dia live, dia pergi jalan-jalan di hutan, kadang-kadang di kuburan ataupun di rumah-rumah yang lama. Inilah itulah explorer mitos. Ada banyak juga yang ada di Sabah, di explorer mitos nih. Tapi kadang-kadang kan saya tengok orang punya explore nih macam lebih-lebih pula. Saya tidak mau kasih tahu lah siapa yang explorer di Sabah nih yang buat aksi-aksi yang pelik-pelik kono tuh. Itu part of their entertainment kali lah, mungkin lah. Itu sebahagian dia punya entertainment lah, dia punya cara dia tarikan dia punya audience. Tapi kalau dia explore tuh explore lah yang betul-betul. Ada yang saya jumpa nih kan dia lebih kepada entertainment. Ya mungkin adalah dia punya, saya tidak salahkan dia untuk buat entertainment macam biasalah main-main begitu, lari-lari begitu, teriak-teriak begitu. So macam saya rasa dia punya explore ni lebih kepada dia mau buat saja kah ataupun dia betul-betul mau explore. Saya tidak pastilah. Atau antara itulah dia punya cara dia approach dia punya audience. Ada beberapa lah yang beberapa yang bagus, ada yang beberapa tidak bagus lah dia punya host tuh yang tidak bagus. Tapi kebanyakan dia nih di dalam TikTok lah. Kalau kamu mau cari, kamu tulis jadi search bar tuh Explorer. Kalau kamu mau cari, ada juga banyak juga yang dari Sabah punya Explorer, tapi ada yang dia punya viewer banyak, ada yang viewer yang sedikit, ada yang mungkin tidak view langsung tapi dia coba untuk buat dia punya konten explore nih. Apa yang saya tahu pasal Explorer nih, derang nih tim derang ada satu tim, derang akan explore pergi tempat-tempat pula. Dan yang saya tahu derang lepas derang pergi explore nih kan, derang akan share location gitulah. So first cara derang explore begini yang saya dapat tahu lah. Nah, explore mungkin satu orang nih dia explore yang tempat contoh lah rumah buruk lah, rumah lama begitu kan. Lepas tu dia akan inform yang explore di sana, dia akan pergi sana. Lepas tu yang explore lain nih macam dia ada booking tuh tempat, dia akan pergi situ besok gitu. Itu kali itulah prosedur derang. Okay, time derang explore nih derang ada macam 2 orang ataupun dua orang lah, lebih kurang paling sedikit 2 orang lah, paling ramai mungkin derang grouping ya. Yang saya tahu derang itu dari yang saya tengok sajalah, yang saya pemahaman saya, sebab derang saya tanya kadang-kadang kan derang punya viewer ni banyak tanya, jadi kita mau tanya apa yang kita mau, kita dapat derang punya jawapan. So saya explain sajalah apa yang saya paham pasal derang punya explore ni, cara-cara derang ada dua. Satu yang host dia ni explore tu tempat, yang satu lagi dia orang macam tukang stay di dia punya base tu, begitu. Tidak tahu lah macam mana dia punya prosedur, tapi selalu begitulah. Dia ada satu orang untuk explore, yaitu host dia tu, yang satu ni tukang stay di base. Mungkin ada apa-apa berlaku ke apa, dia boleh dari base tu dia inform dari base begitu, dari base begitu pergi tolong dia begitulah. Ya begitulah dia punya prosedur tu selalu saya tahu. Tapi sebelum ni saya ada bukan jumpa lah, saya tengok satu live ni dia punya explore nih, explorer nih, dia saya tidak tahu lah, mungkin dia main-main ke apa, tapi macam dia buat dia punya
live tuh explore tuh macam memanggil lah orang bilang. Tapi dulu kan time budak-budak gitu, kalau kita kan kita tiap beli memanggil begitu untuk sekadar pengetahuan lah, macam untuk sekadar nasihat lah, kita janganlah main-main begitu di dalam hutan. Sedangkan kita pergi hutan pun kita kena marah dengan orang tua yang jangan bising-bising lah, jangan teriak-teriak. Tapi dia orang nih macam memprovokasikan benda tuh untuk mau kacau dia orang. Ya. Jadi saya mau tahu lah benda dia orang buat nih, kadang ada yang bagus. Bukan saya cakap semua explore ini yang dalam TikTok nih bagus kan, tidak bagus. Ada yang bagus, ada yang macam contohnya kan dia explore nih kan tempat tuh, dia sambil dia explore dia beritahu apa sejarah dia ada. Itu oke, bagi saya oke. Tapi ada yang kadang-kadang yang explore nih kan, yang explore kan yang macam lebih-lebih. Oh ada benda tuh, oh ada hantu sana, ditunjuk tapi tidak kita nampak. Mungkin dia sekedar mau tarik perhatian saya lah, mau tarik audience. Tapi itu sebagian dia orang punya cara, dia orang mau attract audience pergi live dia orang. Tapi boleh kah buat begitu? Benda tuh bagus kah kalau mau bagi saya tanya? Itu kalau macam tuh kan bagus dia orang buat rancangan sendiri kan, rancangan YouTube kah untuk dia orang buat begitu. Macam ada satu tuh di TV hari itu yang sebelum nih ada satu TV show yang bertajuk Misteri Nusantara. Itu kamu ingat kan? Siapa yang pernah tengok tuh, kamu tahu lah tuh. Dia bercerita tentang tempat-tempat mistik, tempat-tempat yang keras begitu, tempat-tempat yang fakta-fakta, bukan fakta-fakta lah, macam cerita-cerita misteri lah dia bagi tahu begitu. Ya, kalau dia terlampau mau buat entertainment box, dia buat begitu. Ini macam dia mau merosakkan reputasi kan orang yang betul-betul mau pergi explore tuh. Ya, ada beberapa yang explorer yang bagus punya setting di TikTok nih. Saya tidak nafikan yang benda dia orang buat nih kan betul ataupun tidak, saya pun tidak tahu, saya pun tidak pasti, sebab saya pun tidak tahu, saya tidak percaya apa itu yang benda-benda mistik juga tuh lah. Bukan saya tidak percaya lah, saya tidak pasti, saya mau percaya kan tidak percaya kan benda tuh ada kan tidak, sebab saya tidak pernah experience benda-benda begitu. Mungkin ada 1 kali 2 kali, tapi itu mungkin kebetulan sajalah untuk timing dia begitu, terus tempat begitulah mungkin lah. Tapi saya tidak pernah betul-betul experience benda yang macam beginilah. Ya, benda-benda yang macam begini mungkin adalah sedikit-sedikit tempat rumah saya pun bukan apa di Sabah tuh dekat-dekat dengan kuburan juga. Jadi saya pun tidak tahu lah ada apa sana, tapi kadang-kadang seram juga lah rasa dia tinggal di sebelah-sebelah dengan kuburan nih. Tapi kadang-kadang saya pun terfikir ya tidak apa-apa juga ini malam-malam begini-gini, sebab di Sabah pun saya kadang-kadang sampai pagi juga saya tidak tidur main game. Kadang-kadang saya pergi keluar juga untuk pergi isap rokok, pergi apa jalan-jalan juga malam-malam di rumah. So ada yang benda darang buat betul lah, ada yang benda tuh yang buat macam tidak betul lah. Kita bukan mau cakap darang tidak bagus kah ataupun main-main sejak, tapi sebab itu sebahagian darang punya entertainment, sebahagian darang punya konten. Tapi janganlah buat begitu balik-balik. Kalau bagi saya, kalau kamu buat 1 kali 2 kali itu buat gitu main-main begitu boleh juga, saya tidak salahkan, sebab itu cara kamu mau tarik audience. Tapi kalau kamu balik-balik buat benda yang sama, orang pun sudah muak, orang sudah tidak minat mau tengok cerita itu. Sebab apa? Dirang sudah buat cerita itu tidak selari dengan apa yang sepatutnya dirang buat lah, yaitu explore itu tempat bagi tahu apa itu sejarah. Ada yang bagus, ada yang saya follow, ada yang hari-hari saya tengok. Dan salah satu daripada itu ialah saya punya kawan tapi tidak rapat lah. Yang kawan memang sudah pernah kawan lah, tidak rapat. Tapi dia buat benda tuh betul-betul. Dia pergi ke tempat kan, dia pergi tunjuk ke tempat, lepas tu dia pergi cerita, dia explore lah, dia bagi tahu apa sejarah dia. Itu bagus untuk pengetahuan. Tetapi ada yang sedikit yang member explore ni, mungkin dia planning lah, saya pun tidak tahu ke apa. Dia buat benda ni kan macam satu permainan untuk dia.
nasihat saya nih kan, bukan nasihat lah, ini sekadar saya punya apa orang bilang, ini sekadar saya punya pendapat saja lah. Kalau kamu mau explore, kamu buat rancangan yang bagus sedikit, rancangan yang macam Misteri Nusantara begitu. Dan kalau kamu mau macam parodi-parodi begitu boleh juga, tapi sekali-sekala oke lah, tapi janganlah sampai merosakkan. Ada yang orang betul-betul buat tuh barang. Itu sejalan dari cerita saya. Sekarang lepas nih kita mau cerita pasal saya punya update nih lah. Saya susah sedikit sih mau cari topik buat masa nih, mau update pasal cerita-cerita nih begini. Tapi baru-baru nih saya tahu lah saya punya sebab pasal tuh saya mungkin ada kurang sedikit lah, mungkin satu minggu 2 video saya dapat buat, ataupun satu video paling sedikit 2 video lah. Saya akan coba buat 2 video dalam 1 minggu untuk saya tidak payah kasih hilang saya punya streak. Jadi sampai sini sejalan saya punya cerita. Jangan lupa itu like, subscribe, komen, dan share. Ciao lu.